Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clarissa Anindita Florencia dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai suhu, kalor, dan juga pemuaian. Apa itu suhu dan kalor? Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda yang diukur secara kuantitatif menggunakan termometer. Sedangkan kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Lalu, apa itu pemuaian? Pemuaian adalah perubahan atau bertambahnya ukuran, baik panjang, luas, maupun volume suatu benda akibat kenaikan suhu. Fenomena ini berlaku untuk semua wujud zat, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Setelah mengenal suhu, kalor, dan pemuaian, mari kita masuk ke contoh soal yang pertama. Dua batang P dan Q disambung dengan suhu ujung-ujungnya berbeda. Lihat pada gambar. Apabila koefisien konduktivitas logam P setengah kali koefisien konduktivitas logam Q serta AC sama dengan 2CB, maka suhu di C adalah. Cara mengerjakannya adalah dengan menggunakan rumus Q per T sama dengan Q per T. Dapat diuraikan menjadi K dikali A dikali delta T per L sama dengan K dikali A dikali delta T per L. Lalu kita masukkan semua angkanya, yaitu setengah K dalam kurung 110 derajat dikurangi TC per 2L sama dengan K dikali TC min 40 derajat per L. Lalu, apabila Anda masih kebingungan mengapa mendapat setengah K dan 2L, itu dikarenakan pada koefisien konduktivitas logam P setengah kali koefisien konduktivitas logam Q. Maka pada persamaan Q per T yang P menjadi setengah K dan juga diketahui AC sama dengan 2CB, sehingga pada L yang dari sisi P menjadi 2L. Lalu kita hitung saja, hasilnya adalah 55 derajat dikurangi setengah TC sama dengan 2 TC min 80 derajat. Mengapa bisa begitu? Karena 2L yang pada sisi P dipindah menjadi sisi Q, sehingga TC min 40 derajat dikalikan dengan 2. Lalu kita pindah ruas saja menjadi 55 derajat plus 80 derajat sama dengan 2 TC plus setengah TC. Hasilnya menjadi 135 derajat sama dengan 5 per 2 TC. Lalu kita akan memindah 5 per 2 menjadi satu ruas dengan 135 derajat, karena apabila pecahan dipindah ruas akan menjadi pindah posisi, sehingga TC sama dengan 135 derajat dikali 2 per 5. Karena 135 dapat dicoret dengan 5, maka lebih baik kita coret saja, sehingga hasilnya adalah 54 derajat Celcius. Contoh soal yang kedua. Suatu logam yang masanya 100 gram dipanaskan hingga suhunya mencapai 100 derajat Celcius. Kalor jenis logam 2800 Joule per kilogram Celcius. Kemudian dimasukkan dalam bejana yang berisi air 200 gram dan suhunya 20 derajat Celcius. Kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Suhu campurannya adalah, perlu diperhatikan bahwa di sini kalor jenisnya menggunakan Joule per kilogram derajat Celcius, sehingga massa logam dan massa air perlu diubah menjadi kilogram juga. Sehingga massa logam yang awalnya 100 gram menjadi 0,1 kilogram dan massa air yang sebelumnya 200 gram menjadi 0,2 kilogram. Di sini rumusnya akan menggunakan asas Black, yaitu
Ki air sama dengan kilogram, yang menggunakan MC delta T sama dengan MC delta T. Sehingga dapat kita masukkan saja angkanya, massa air sama dengan 0,2 kg dikali dengan kalori jenis air, yaitu 4200, dan delta T yaitu TC dikurangi 20 derajat. Lalu kita masukkan massa dari logam yaitu 0,1 kg dikalikan dengan kalori jenis dari logam yaitu 2800, juga dimasukkan delta T yaitu 100 derajat dikurangi TC. Setelah itu dapat kita sederhanakan dari kedua pihak air dan logam sehingga menghasilkan 12 TC min 20 derajat sama dengan 4 dikali 100 derajat min TC. Lalu 12 dan 4 sebenarnya bisa kita sederhanakan menjadi 3. Sehingga 3 TC dikurangi 20 derajat sama dengan 100 derajat dikurangi TC. Setelah itu kita lakukan perkalian pelangi menjadi 3 TC dikurangi 60 derajat sama dengan 100 derajat dikurangi TC. Lalu kita pindah ruas sehingga satukan TC dengan TC, lalu 100 derajat dengan 60 derajat menjadi 4 TC sama dengan 160 derajat. Lalu kita pindah ruas lagi 4-nya menjadi TC sama dengan 160 derajat per 4, sehingga dapat kita sederhanakan untuk mendapatkan hasil TC sama dengan 40 derajat Celcius. Maka telah diketahui bahwa suhu campuran dari logam dan air adalah 40 derajat Celcius. Lanjut ke contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal yang ketiga. Perhatikan grafik suhu terhadap waktu berikut. Banyaknya kalori yang dibutuhkan es sebanyak 500 gram untuk menjadi uap air adalah, diketahui kalori jenis es sama dengan 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalori lebur es adalah 336.000 Joule per kilogram. Kalori jenis air adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalori uap air adalah 226 dikali 10 pangkat 4 Joule per kilogram derajat Celcius. Perlu diperhatikan lagi nih, bahwa satuan dari keseluruhan yang diketahui adalah Joule per kilogram. Maka kita perlu mengubah massa esnya dari gram ke kilogram. Maka massa es yang awalnya 500 gram adalah menjadi 0,5 kilogram. Cara mengerjakannya adalah dengan menggunakan 4 tahap untuk mencari Ki total. Yang pertama yaitu menggunakan MC delta T. Kita akan menggunakan massa es yaitu 0,5, lalu menggunakan kalori jenis es yaitu 2100, dan juga menggunakan delta T dari hasilnya 0 dikurangi dengan min 5 yang akan menghasilkan 5. Lalu kita hitung 0,5 dikali 2100 dikali dengan 5 yang hasilnya 5250 Joule. Selanjutnya kita akan mencari Ki yang kedua dengan cara mengkalikan massa es dengan kalori lebur es yaitu 0,5 dikalikan dengan 336.000 yang menghasilkan 168.000 Joule. Untuk Ki yang ketiga, kita akan menggunakan rumus MC delta T lagi, namun kita akan menggunakan kalori jenis air karena di sini es telah meleleh. Jadi 0,5 dikali 4.200 dikali dengan 100, hasilnya adalah 210.000 Joule. Untuk menemukan Ki yang keempat, kita akan mengkalikan massa es dengan kalori uap air, yaitu 0,5 dikali dengan 226
kali 10 pangkat 4 yang menghasilkan 1.130.000 Joule. Yang terakhir, kita akan mencari Q total, di mana kita harus menggabungkan semua Q dari Q1, Q2, dan Q3, serta Q4 kita jumlahkan untuk mendapatkan Q total. Sehingga 5.250 ditambah 168.000 ditambah 210.000 ditambah dengan 1.130.000, hasilnya adalah 1.513.250 Joule. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi suhu, kalor, dan pemuaian beserta contoh-contoh soalnya. Semoga video ini dapat membantu kita semua. Sekian dan terima kasih.